Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kristen tanpa salib. Kristen artinya pengikut Kristus. Orang yang mengikut Kristus hidupnya harus seperti Yesus. Kalau Yesus selama hidupnya tidak pernah enak, mengalami penolakan demi penolakan, sampai ia berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Maka sebagai pengikut Kristus, orang Kristen juga harus siap ditolak. Kalau Tuhan Yesus mengalami berbagai penderitaan, orang Kristen pun harus siap menderita. Kalau Tuhan Yesus pikul salib sampai di Golgota, orang Kristen pun juga harus bersedia pikul salib. Semua itu bukan pilihan, tapi keharusan, saudara. Tanpa mau menderita, tanpa mau pikul salib, orang Kristen tidak layak menjadi pengikut Kristus. Dengan kata lain, tidak bisa dikatakan Kristen. Kristen tanpa salib berarti bukan Kristen. Sebab Tuhan Yesus sendiri yang berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Matius 16 ayat 24. Salib sendiri sebenarnya menunjuk pada penderitaan. Jadi orang Kristen memang dipilih, bahkan dikaruniakan untuk menderita. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan, bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ayat ini jelas bahwa orang Kristen itu kalau hanya percaya kepada Tuhan Yesus, itu belum cukup. Sebab ia juga harus mau menderita bagi Dia. Jadi ternyata yang namanya iman Kristen itu tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya penderitaan. Tapi tentu bukan penderitaan karena salahnya sendiri, tapi menderita demi Tuhan. Pertanyaannya, mengapa penderitaan dibutuhkan? Sebab orang Kristen itu diproyeksikan untuk menerima kemuliaan di kekekalan nanti. Sedangkan penderitaan itu sendiri mengerjakan kemuliaan kekal. 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dan saudara, tanpa penderitaan, kemuliaan itu tidak akan ada, tidak akan kita terima. No crown without cross. Orang percaya akan gagal dimuliakan bersama Tuhan Yesus kelak ketika ia tidak mengalami penderitaan karena Kristus. Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Generasi pertama dari murid Yesus, yaitu jemaat mula-mula, merupakan bukti dan fakta
fakta real bahwa pengikut Kristus harus rela menderita. Ketika mengaku sebagai pengikut Kristus, taruhannya bukan hanya harta dan keluarga, tapi juga nyawa. Masalahnya, kalau hidup orang percaya tidak mengalami penderitaan atau mengalami masalah tetapi tidak berarti hidupnya langsam, aman, bahkan diberkati secara materi. Tentu ada yang seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah ambil bagian dalam penderitaan orang lain. Sebab keadaan nyaman dimaksudkan Tuhan agar kita efektif menjadi berkat. Lagi pula, harus disadari, ketika kita diberkati secara materi, sebenarnya Tuhan menitipkan berkat, sebagian berkat untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Artinya, berkat jasmani yang kita terima sejatinya bukan sepenuhnya buat diri kita sendiri. Dan yang harus kita tahu, ketika kita ambil bagian dalam penderitaan orang lain, akan ada perhitungannya di kekekalan nanti. Sebab hal itu akan menentukan upah atau reward yang akan diberikan. Dalam Matius 25 ayat 31-46, saudara nanti bisa baca sendiri, di mana dikatakan pada hari penghakiman nanti, Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang benar yang digambarkan sebagai domba, "Terimalah kerajaanku, sebab ketika aku lapar kau beri aku makan, ketika aku haus kau beri aku minum," dan seterusnya. Lalu orang-orang benar itu bertanya kepada Tuhan, "Kapan Tuhan?" Tuhan Yesus menjawab, "Sesungguhnya apa yang kamu lakukan kepada mereka yang paling hina, engkau telah melakukannya untuk aku." Jadi jelas sekali ada perhitungan ketika kita ambil bagian dalam penderitaan orang lain, orang-orang lemah yang membutuhkan pertolongan. Selain itu, untuk mengalami penderitaan bagi Tuhan, bisa juga kita lakukan dengan merobek daging kita, yaitu dengan mematikan segala hawa nafsu dan segala keinginan duniawi. Ini juga tidak mudah, ini berat, ini juga penderitaan, saudara. Jadi dari semua penjelasan ini kita jadi tahu bahwa sesungguhnya Kristen tanpa salib itu bukan Kristen. Dengan kata lain, ketika orang Kristen maunya yang enak dan nyaman-nyaman saja, berarti itu pengikut Kristus yang palsu. Sebab itu mari kita sadar bahwa Kristen itu harus pikul salib. Amin. Tuhan Yesus memberkati.